Kira efek dari pandemi ini kan masih terus berlanjut ya. Dan terus terang bank ini sebagai intermediasi nggak bisa lepas dari masalah ini. Kalau kita proyeksikan tahun-tahun sebelumnya waktu normal, bisnis tumbuh, kemudian ekonomi tumbuh, tentu banyak opportunity untuk kita dapatkan income. Bukan hanya dari interest income tapi juga dari fee base. Tapi dengan kondisi demikian, saya kira agak sulit buat bank untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi angka 30-40 mungkin secara average, tapi Bank Mega sendiri terus terang kita melihat bahwa kita mungkin masih bisa mendekati seperti tahun lalu. Ya kenapa? Karena kita punya portofolio yang kita restructure relatif tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan fee base yang bisa kita peroleh dari nasabah-nasabah lain yang masih bisa survive. Sehingga kita harapkan akhir tahun ini mudah-mudahan kita bisa mendekati atau mungkin sedikit lebih bagus daripada tahun lalu. Jadi Bapak masih cukup optimistis nih Pak untuk Bank Mega masih bisa ada opportunity yang akhirnya membuat bottom line-nya bisa terjaga begitu Pak? Ya, saya kira semester 2 ini kita cukup optimis ya, karena kita melihat bahwa semester pertama kita melihat bahwa pertumbuhan kredit relatively negatif, tapi kita punya proyeksi untuk semester kedua ini kita mungkin bisa recovery. Walaupun tidak terlalu besar, tapi dari kredit baru yang kita bisa salurkan itu kita bisa mendapatkan tambahan income. Baik dari interest income maupun dari provisi. Oke, kalau Anda melihat berarti sinyal-sinyalnya cukup baik di awal semester 2 2020 ini untuk demand kredit. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa saat ini demand untuk kredit masih lesu. Ya, saya kira semester 2 ini kita sudah mulai melihat lah di real sector ya. Kita karena kebetulan nasabah-nasabah setiap bulan kita pantau perkembangan mereka. Recovery dari hotel, recovery pariwisata, makanan, minuman, dan juga beberapa produk itu mulai ada. Dan yang kedua, mulai ada beberapa diskusi ya, karena mereka juga sudah mulai mempersiapkan in case kalau tahun depan sudah mulai recovery, mereka harus mulai dari sekarang untuk mendapatkan komitmen lain dari bank, kemudian juga proyek-proyek yang mereka pending selama ini. Jadi kita ada beberapa proyek yang kita lagi bicarakan, mudah-mudahan semester 2 ini kita bisa mulai realisasikan. Dan itu yang diharapkan juga oleh OJK, bagaimana kita bisa menumbuhkan kredit dan akhir tahun itu paling tidak minus seperti tahun lalu. Oke, kalau dari size kredit-kredit yang sudah mulai tumbuh lagi permintaannya sejauh ini sebesar apa sih Pak? Saya lihat begini, kalau retail, consumer itu mungkin masih agak berat ya. Karena rata-rata UKM kita itu masih banyak yang masih struggling untuk mendapatkan income yang positif. Tapi dari sisi corporate atau komersial, opportunity masih ada. Karena corporate ini kan boleh dikatakan walaupun mereka punya proyek beberapa mungkin harus dipostpone, tetapi mereka punya diversifikasi bisnis. Yang mana yang satu postpone, tapi yang lain masih tetap continue. Seperti misalnya mining, atau kemudian perkebunan, ya, kemudian consumer goods. Jadi masih ada opportunity termasuk properti juga. Karena kalau nunggu tahun depan mereka agak terlambat. Jadi mau nggak mau dia mulai harus dari sekarang ini untuk mempersiapkan supaya once COVID ini bisa mereda, demand sudah mulai ada, mereka sudah siap barangnya.